Di tutorial Adobe Photoshop kali ini, saya akan coba membagikan tutorial bagaimana sih kita bisa membuat gambar atau logo yang awalnya itu formatnya JPEG atau bitmap atau raster ya yang kita kenal, itu menjadi sebuah vektor tanpa batasan zoom dan tanpa pecah ya, dengan menggunakan Adobe Illustrator. Oh bukan, tapi menggunakan Adobe Photoshop. Jadi jangan menyangka Photoshop tidak bisa ngebuat vektor ya. Jadi saya akan contohkan sekarang. Buka Adobe Photoshop kalian. Oke, di sini sebelum saya lanjutkan tutorialnya ya, saya akan merubah sebuah gambar yang ada titik pecahnya atau ibarat itu berformat JPEG atau yang kita juga biasa sebut dengan raster atau bitmap ya. Karena Photoshop sendiri umumnya itu beda dengan produk dari Adobe yang lainnya, yaitu Adobe Illustrator ya. Adobe Illustrator emang dia emang khusus buat vektor ya teman-teman ya. Tapi Photoshop itu bitmap, tapi dia juga bisa ngebuat vektor. Jadi sebelum saya lanjutkan tutorialnya, saya sedikit ngomel sedikit ya, atau berbagi referensi aja. Jadi bitmap atau yang dikenal dengan raster ya, apa sih bedanya dengan vektor? Jadi ada dua format dalam sebuah gambar itu ya. Kalau enggak bitmap ya vektor. Jadi bitmap itu kalau secara teorinya itu jenis gambar digital yang mempresentasikan gambar itu sebagai susunan titik-titik metrik ya. Dan titik-titik tersebut itu biasanya dinamakan piksel. Itu piksel itu sebagai elemen utama atau elemen terkecil yang menyusun sebuah gambar. Dan bitmap atau yang kita kenal dengan raster itu ada titik pecahnya, di mana kita zoom dengan maksimal pun itu ada titik pecahnya. Dan vektor itu sebaliknya, kebalikannya dari itu. Sama tapi tanpa titik pecah ya, itulah vektor. Jadi contohnya kalau gambar bitmap atau raster itu biasanya semua yang digunakan di digital sekarang ya. Mungkin hasil foto HP dari teman-teman, meskipun HP-nya teman-teman semahal apapun, resolusinya misalkan 200 megapiksel pun, kalau di zoom pasti ada maksimal titik zoomnya, dia akan mengalami pecah ya teman-teman ya. Itulah formatnya bitmap. Tapi kalau vektor itu tidak akan ada titik pecahnya. Oke, saya akhirin ngomel saya ya. Saya tunjukkan secara teori ya. Sekarang saya akan langsung tunjukkan sebuah praktek. Di sini saya coba mencontohkan sedikit aja sebuah gambar yang saya ambil dari Google ya, yaitu sebuah gambar mata. Tapi ukurannya kalau saya cek di image ke image size, di sini cuman ukurannya ibarat 9,8 cm dikali 7 cm, kecil banget kan? Dan resolusinya juga kecil banget, yaitu 72 piksel per inch. Dan kalau kita misalkan butuh gambar mata ini, itu misalkan mau dicetak ke ukuran 2 meter kali 2 meter, nggak kebayang betapa pecahnya ya. Oke, saya contohkan. Ini kan ukurannya 9 sekian kali 7 cm ya. Saya buat lembar kerja baru, misalkan saya ingin membuat project mata ini, saya mau cetak ukuran 2 meter kali 2 meter. Oke, saya coba ganti ke sentimeter. Resolusinya biarin 72 ya, dan di sini width-nya saya ganti 200. Kalau 200 cm kan ibarat 2 meter ya. Height-nya juga 200 cm. Jadi ini 2 meter, ini 2 meter. Saya klik OK. Dan yang ini saya coba drag and drop ke sini ya teman-teman ya. Jadi di sini saya coba sekecil ini teman-teman, nggak kebayang ya kalau sekecil ini ya. Oke, di sini yang tadi saya hapus. Kalau misalkan ini, kalau teman-teman lihat ya di tengah-tengah ini, teman-teman lihat ya, ini yang tadi. Kalau kita zoom atau kita kontrol T ya teman-teman ya. Kalau kita kontrol T ngikutin besarnya 2 meter. Nah ini aja nggak kebayang, teman-teman bisa ngelihat ya. Saya ke transform aja sebelum enter udah pecah seperti ini ya teman-teman ya. Ini masih formatnya bitmap. Saya enter dan seperti ini. Kalau kita zoom ke view ke 100% ibarat ukuran cetak 2 meternya. Oke, saya akan coba betapa bener-bener pecah banget ya. Nah ini sisi-sisinya itu bener-bener kelihatan pecah banget. Teman-teman bisa lihat ya, matanya nggak saya minimus lagi lah.
Teman-teman bisa lihat ya, bulatan bener-bener pecah. Dan kalau di print, kalau dicetak dipaksakan ya pasti pecah ya. Jadi kita harus merubah dulu teman-teman format yang pecah ini. Misalkan contoh aja, misalkan teman-teman dikasih klien ataupun download logo di Google tapi dapat yang low resolution ya. Jadi kita harus redesign lagi dengan Photoshop. Misalkan teman-teman suka Photoshop, misalkan nggak mau dengan AI ya, misalkan nggak kebiasaan dengan AI, teman-teman bisa redesign ulang dengan Photoshop dan itu pun bisa vektor. Dan nanti bisa diimport atau di open lewat Adobe Illustrator juga. Jadi save as-nya itu bisa ke IPS ya teman-teman ya, IPS-nya Photoshop. Nanti akan saya coba sedikit ajarkan save as-nya. Oke, bagaimana caranya? Misalkan ini yang awal ya teman-teman ya, kita mau buat vektor ya. Oke, sekarang kita akan redesign lagi. Kalau ngebuat vektor di Photoshop itu sebenarnya mudah. Jadi apapun gambarnya, apapun tulisannya, apapun bentuk apapun itulah, pokoknya intinya harus digunakan teknik shape ya teman-teman ya. Jadi shape itu di Photoshop udah pasti dia nggak akan pecah, nggak ada titik pecahnya. Itu yang dinamakan vektor. Jadi kita bisa bermain, kalau emang mau bermain bangunan, kita bisa ke keluarga rectangle tool. Ini semuanya udah shape ya teman-teman ya, keluarga shape ya. Dan bisa ke ke pen tool ya teman-teman ya. Jadi saya contohkan, misalkan saya zoom di sini. Saya akan ngeredesain sedikit ulang, tapi saya akan jadikan sebuah vektor ya. Ini tadi kan yang kalau saya zoom kan mata ini pecah banget ya. Dan gimana caranya supaya nggak pecah dan jadi format vektor, saya akan tunjukkan. Oke, di sini kita akan redesain ulang dari alisnya, matanya dan semuanya ya. Jadi kita setelah memilih pen tool, kita jangan lupa rubah tipe pen toolnya ya. Ada pad, ada shape, dan ada pixel. Tapi biasanya kita bermain pad, kita rubah menjadi shape. Dan warnanya, fill ini sebuah warna, dan stroke ini garis tepinya ya. Dan ini ukuran dari shape tersebut ya. Oke, di sini misalkan saya akan ngebuat ujungnya dulu, berarti fillnya warnanya hitam. Saya ngebuat alisnya dulu dan nggak usah dikasih stroke. Stroke-nya biarin seperti ini aja ya, garis miring. Dan saya akan ngedesain cepet-cepetan aja ya. Jadi ke sini, ambil dari sini, teman-teman bisa dilengkungin, sesuaiin aja seperti yang saya sering contohkan ya. Dan seperti ini, dia warnanya biru, maaf, berarti saya rubah dulu ke hitam. Ini tadi belum dihitam ya. Oke, setelah itu kita balik lagi di sini. Dan di sini juga saya akan ngebuat shape sedikit agak cepat ya, biar teman-teman yang penting intinya tahu ya. Baru di sini kita ALT kita potong di sini, dan di sini kita kita lanjutin lagi seperti ini, dan kita potong lagi ALT, tahan ALT dan klik kiri dan langsung kita eksekusi seperti ini. Jadi di sini misalkan kalau nggak real, teman-teman jangan diikutin karena ini buat tutorial aja, dan selesai. Dan ini udah jadi vektor ya teman-teman ya. Kita namakan, yaitu di sini kita ganti nama yaitu alis teman-teman ya, alis. Dan kita buat lagi, kita turun ke yang alis bawahnya sama, biarin aja ini shape, ini hitam karena ini kan hitam ya teman-teman ya. Kita redesign atau kita make over ulang sesuai dengan bentuknya. Misalkan seperti ini. Tahan mouse kiri, kita atur dengan sesuai lengkungan ya. Baru di sini dipotong dengan ALT teman-teman. Dan di sini juga kita langsung ambil di sini, kita langsung tahan, klik kiri dan sesuaiin. Dan kalau sudah dilepas, dan dia akan jadi bentuk seperti ini. Sekarang kita buat yang bawah. Oke, dan titik lengkungnya di sini teman-teman. Jadi ikutin jadi kita ibarat teman-teman belajar menseleksi sebuah bentuk ya seperti ini, dan di sini kita sesuaikan lagi. Oke, dan seperti ini kita potong dengan ALT seperti yang tadi. Terus kita ambil di sini teman-teman. Seperti ini kita potong dengan ALT, dan terakhir kita tutup dengan penutupan atau endpoint-nya ya teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Oke, selesai. Ini untuk alis, dan tinggal yang alis yang sini teman-teman. Kita lengkungin seperti ini.
Oke, dan kita potong dengan ALT di sini dan kita sambungkan yang di sini. Oke, kita potong ALT dan kita endpoint tutup yang di sini. Dan ini untuk alis udah selesai. Kalau nggak percaya, kita hilangkan yang ini tadi gambar aslinya ya. Saya tulis bitmap. Bitmap seperti ini. Dan misalkan saya disable dulu matanya dan ini senggangannya udah jadi nggak pecah. Jangan dilihat bentuknya ini tadi karena saya berhubung cepat-cepat aja. Yang penting teman-teman tahu ya. Oke, lalu kita buat mata birunya. Mata birunya gampang teman-teman ya. Jadi di sini kita buat kalau ini kan bulat ya, berarti kita harus bermain aja memakai shape yang di sini keluarga shape, nggak usah memakai pen tool. Kita buat ellipse tool aja di sini karena kan mata bulat ya. Kita lihat dulu di sini ALT teman-teman. Kita ambil warna sampel 1 di sini biar birunya itu. Baru kita buat lingkaran di sini ya teman-teman ya. Buat shape-nya dan ditahan shift biar dia bulat, kita lepas dan dia udah jadi biru seperti ini. Baru kita atur, sesuaikan. Oke, kita atur dengan Ctrl T di sini. Oke, kita pasin dulu. Kalau emang kurang lebar. Oke, dan ini seperti ini kita namakan yaitu biru muda ya teman-teman ya. Dan ini kita hilangkan dulu. Kita buat shape lagi dengan warna yang berbeda pakai ellipse tool. Kita tahan ALT untuk mengambil sampel warna yang seperti ini. Teman-teman lebih gelap sedikit, baru kita buat lingkaran lagi di sini. Oke, nanti besarnya kita bisa atur. Dan seperti ini ya teman-teman ya. Nanti warnanya bisa dirubah, nggak usah khawatir. Kita pasin dulu ke biru yang di tengah-tengah seperti ini. Kita Ctrl T. Oke, maaf ini agak lambat karena saya ada satu ngebuka Google 3D ya teman-teman ya. Di sini kalau ngerubah warnanya teman-teman ya, misalkan di sini kita tahan ALT, di sini kita ambil sampelnya di sini. Sampelnya warna apa ini? Jadi agak ke birunya agak tua ya teman-teman ya. Kita bisa ngambil di sini birunya agak tua, dituain. Mungkin kita ambil yang ini ya. Kita copy aja di sini. Kita ambil. Jadi yang tadi ini ellipse yang muda ini kita klik 2 kali. Terus kita pilih gradient overlay. Kita copy paste di sini dan dia agak gelap ya. Setelah itu kita hilangkan dulu di sini. Kita buat yang hitam di sini. Tetap pakai yang ini, tapi ini kita rubah foregroundnya ke hitam ya teman-teman ya. Kita buat bulatan lagi tapi hitam untuk retina matanya. Oke, nggak masalah seperti ini. Kita rubah aja, klik 2 kali. Kita rubah color overlay-nya menjadi hitam. Dan seperti ini kita klik OK. Kita pasin di sini matanya mau ditaruh mana. Oke. Misalkan kurang besar sedikit ya. Misalkan saya tarik sedikit. Oke. Kita pasin dulu. Oke, misalkan seperti ini ya. Dan ngerasa kalau sudah, ini tadi kan ada lagi yaitu putihnya ya. Berarti kita di sini kita buat yaitu hitam retinanya. Kita buat kita buat putih di sini dengan menggunakan ellipse tool lagi, tapi putih ya teman-teman ya. Kita tahan shift biar bulat sedikit aja. Oke, seperti ini. Warnanya masih biru, kita rubah, klik 2 kali. Kita pilih color overlay, kita pilih putih. Dan kita taruh di bawah hitam layernya. Dan kita taruh di ujung yang sesuai tadi ya teman-teman ya. Oke, mungkin seperti ini. Dan seenggaknya kalau kita kembangin semuanya yang bitmapnya kita hapus, ini seenggaknya udah jadi ya teman-teman ya. Tapi di sini nanti teman-teman bisa atur sendiri, kita hilangkan aja nanti di sini. Dan cara menghilangkan itu sebenarnya cukup mudah. Jadi di sini misalkan yang biru muda ini ya, kita tahan shape-nya di sini teman-teman. Kita bisa nanti yaitu diatur aja di sini pad-nya. Misalkan di sini tahan klik, baru teman-teman bisa hapus dengan menggunakan eraser tool ya di sini teman-teman. Atau teman-teman bisa menggunakan eraser tool di sini. Dan di sini kita harus rasterize type dulu, gak masalah. Kita hapus menggunakan eraser tool di sini. Kita hapus ya. Nah, yang di sini.
Kita hapus. Oke. Dan yang kedua di sini ellipse toolnya, teman-teman, di sini kita juga kita bisa klik kanan di sini, kita pilih rasterize. Kita hapus juga di sini yang ini birunya. Oke, dan ini udah selesai. Kita balik ke yang biru muda tadi. Ini belum jadi belum jadi vektor ya, karena tadi saya udah rasterize. Jadi cara mengembalikannya gimana? Kita beralih ke rectangular di sini, teman-teman. Biru mudanya ini diklik. Nah, kita bisa klik kanan. Kita bisa pilih yaitu make work path, dan kita klik OK di sini, teman-teman. Dan biru mudanya ini kita bisa ngambil sampel warnanya. Kita bisa klik di sini, kita pilih solid color, dan warnanya kita rubah ke biru seperti ini ya, biru muda ya. Oke. Dan ini udah jadi color fill yang biru mudanya kita hilangin. Di sini kita ganti dengan biru muda. Jadi ibarat kita ngebuat pad baru lagi atau shape baru lagi ya. Tinggal yang ini juga, teman-teman ya. Dan ini seenggaknya kita rubah seperti yang tadi, berhubung kita udah jadi rasterize type. Jadi seenggaknya kita balikin, kita tahan klik kontrol, dan dia udah seperti ini. Kita bisa klik kanan dan pilih seperti yang tadi, make work path. Kita klik OK, dan kita klik create new fill adjustment layer. Kita pilih solid color. Sedikit agak panjang ya, tapi teman-teman biar paham ya. Oke, birunya sedikit agak digelapin. Oke, mungkin seperti ini. Dan ini kita ganti dengan biru tua. Dan yang ellipse toolnya tadi kita disable atau bisa dihapus, nggak masalah teman-teman, dihapus. Dan yang ini juga dihapus. Oke, jadi sekarang ini udah selesai. Rangkaian shape ini semuanya satu persatu layernya shape kita blok dengan shift, teman-teman ya. Kita Ctrl G, dan ini kita jadikan nama A vector ya, teman-teman ya, atau mata vektor. Dan ini tadi bitmapnya ya. Kalau nggak percaya kita nyalakan. Di sini yang mata vektornya kita tarik di sebelah kanannya seperti ini. Nah, teman-teman aja udah kelihatan, teman-teman, di sini ya cerahnya. Dan coba sekarang kita dengan zoom ya. Saya coba zoom ya, teman-teman ya, di sini ya. Oke, kita zoom bareng-bareng, kita lihat. Nah, ini aja udah kelihatan jelas banget ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini aja udah perbedaannya udah jelas-jelas jauh hasil redesainnya ya, teman-teman ya. Oke, di sini kalau kita enter dan kelihatan. Kalau S vektornya ini kita benar-benar zoom, ini kan udah titik pecah ya, yang bitmap tadi ya, yang mata yang awal ya. Tapi kalau kita yang ini, teman-teman bisa lihat benar-benar ini aja 2 meter ya. Lihat, saya akan zoom ya dengan maksimal zoom. Saya zoom lagi di sini, teman-teman bisa lihat kalau di sini kalau emang ini kita lepaskan di atas grupnya, benar-benar tanpa itu ya, teman-teman ya, di sini ya. Jadi di sini saya coba zoom lagi di sini dengan saya zoom lagi di sini yang lebih besar biar tahu. Oke, seperti ini. Oke, dan kita coba zoom lagi ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, dan inilah udah jadi vektor. Kenapa? Kalau di sini kalau kita zoom, berhubung ini kan tadi kan ukurannya yaitu 200 pixel 200 cm dan kali 200 cm ya. Kalau emang mau teman-teman rubah, misalkan yang di sini bitmapnya saya hilangkan, dan yang di sini saya zoom seperti 200 cm ya. Kita mau cetak 200 cm seperti ini, dia nggak akan pecah. Oke, saya kecilin dikit. Dia tidak akan pecah, teman-teman ya. Jadi sesuai kalau emang kita view, kita ke fit on screen, saya klik 100, dia tidak akan pecah. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini hasilnya akan seperti ini. Dan kalau emang mau ngerubah ukurannya, mau dicetak 5 meter kali 5 meter pun, dia juga sama, dia nggak akan pecah. Ini kan 2 meter kali 2 meter ya. Teman-teman bisa lihat betapa jernihnya. Sekarang saya akan coba buat ukuran lembar kerja baru, yaitu 4 meter
atau berapa ya, 5 meter ya teman-teman ya, bolehlah 5 meter kali 3 meter. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat ya, 2 kali lipatnya 4 meter ya. Yang di sini saya hasil shape tadi kita rubah ke 5 meter kali 3 meter. Kita zoom lagi teman-teman. Ini 5 meter kali 3 meter ya. Teman-teman bisa lihat ya, dari ukuran mata yang kecil tadi. Kita enter, kita zoom, kita klik view, klik 100%. Ini udah ukuran cetaknya. Dan teman-teman bisa lihat. Dia tanpa pecah lagi kan. Jadi mau dirubah ke ukuran berapapun, ukuran 10 meter kali 10 meter pun dia tidak akan pecah ya. Dia ngikutin bener-bener vektor ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi kan kalau di lembar kerjanya Photoshop kan dia ada batas pikselnya atau DPI-nya, yaitu 72 dpi. Jadi kalau teman-teman pengen nge-view ukuran aslinya, yaitu klik view, yaitu bisa ke 100% teman-teman ya. Oke. Dan nanti kalau emang teman-teman pingin atau ingin nge-save dan coba dialokasikan ke Adobe Illustrator, itu bisa klik file, teman-teman bisa klik save as, dan di sini jangan lupa di save ke Photoshop IPS ya, dan nanti coba di open ke Adobe Illustratornya teman-teman, pasti juga nggak akan pecah dan menjadi layer-layer vektor ya teman-teman ya. Oke, segitu saja tentang tutorial ini, bagaimana kita bisa ngerubah gambar atau logo yang low res atau bertema bitmap atau raster, itu kita jadikan vektor, tapi bukan menggunakan Adobe Illustrator ataupun Corel Draw ya, tapi ini kita menggunakan Adobe Photoshop. Cukup mudah dan cukup keren. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.